Jadi ya agak-agak disayangkan juga sih, hanya demi membuat Islam sesuai dengan sains, sebagian orang rela memelintir pernyataan para ilmuwan agar mendapat pengakuan. Al-Quran sudah terbukti secara sains. Itulah narasi yang sering disampaikan oleh apologet muslim di berbagai media, dan sebenarnya ini merupakan bagian dari satu gerakan besar yang sudah muncul sejak tahun 80-an. Bahkan menurut Ustaz Donditan, kurang lebih ada 1000 ayat yang berbicara tentang sains, dan katanya 80% sudah terkonfirmasi, sementara 20% lainnya itu belum. Kurang lebih ada 1000 ayat yang berbicara tentang sains dalam Quran. Kurang lebih 80%-nya sudah terkonfirmasi gitu. Kebenarannya. Kebenarannya. Yang 20% belum, Bang. Belum Masih ada? Hah? Masih ada ya? Masih Yang ada. belum terkonfirmasi. Masih ada yang belum terkonfirmasi. Klaim ini sebenarnya datang dari Dr. Zakir Naik ya. Jadi nampaknya Ustaz Donditan hanya mengulang narasi dari Dr. Zakir Naik. Quran contains more than 6,000 verses and more than 1,000 speak about science. 80% has proved to be 100% correct. Nah, di masa lalu muncul berbagai perdebatan di antara para ulama mengenai bolehkah tafsir Quran dijelaskan menggunakan sains. Momentum besarnya itu muncul di tahun 1976 ya, dan itu kalau nggak salah bermula dari terbitnya buku The Bible, The Quran and Science karya Dr. Maurice Bucaille. Nah, di situ Bucaille bilang bahwa Al-Quran itu bebas dari kesalahan sains, sementara Bible itu banyak salahnya. Bukunya itu pun sangat populer ya di kalangan umat Islam dan bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi buku ini seperti kitab suci kedua buat apologet muslim. Bahkan banyak sekali yang menghafal narasi dalam buku ini ketimbang menghafal Al-Quran itu sendiri. Ya, meskipun banyak sekali kritik yang dilakukan oleh para akademisi terhadap bukunya Bucaille. Misalnya dalam paper yang ditulis oleh Stefano Bigliardi, tapi tetap saja masih banyak yang menggunakan referensi dari buku tersebut untuk berdakwah sampai saat ini. Lalu di tahun 80-an ada Abdul Majid Al-Zindani yang membuat sebuah proyek besar namanya itu Komisi Tanda-Tanda Ilmiah dalam Quran dan Sunnah. Nah, mereka itu kemudian memproduksi video yang berjudul This is the Truth, yang intinya mereka itu mengundang ilmuwan barat untuk berbicara di forum tersebut. Kemudian ditayangkan ke publik seolah-olah para ilmuwan itu bilang bahwa Al-Quran itu mengandung mukjizat sains. Proyek ini sangat luar biasa tentunya ya, tapi sayangnya belakangan baru terbongkar bahwa ternyata banyak sekali pernyataan dari para ilmuwan yang hadir di forum tersebut itu dipelintir. Di channelnya The Rationalizer, dia melakukan wawancara dengan beberapa ilmuwan yang sempat hadir di conference tersebut. Dan ternyata para ilmuwan tersebut secara terbuka mengatakan bahwa statement mereka di forum itu dipakai tidak sesuai dengan konteks, dan bahwa mereka itu tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung mukjizat ilmiah. Jadi ya agak-agak disayangkan juga sih, hanya demi membuat Islam sesuai dengan sains, sebagian orang rela memelintir pernyataan para ilmuwan agar mendapat pengakuan. Tapi ya karena narasi ini gampang dijual, maka muncul berbagai macam pamflet dan buku-buku tentunya mengenai sains dalam Al-Quran yang kemudian dicetak sampai jutaan eksemplar. Tokoh populer seperti Zakir Naik atau Harun Yahya itu juga ikut mempopulerkan ide ini. Kalau di Indonesia itu ada Ustaz Adi Hidayat, Agus Mustafa, dan tentunya Ustaz Donditan ya. Akhirnya banyak orang non-muslim itu masuk Islam gara-gara terpesona dengan narasi ini. Bahkan Ustaz Dondi itu mengatakan bahwa dia itu masuk Islam salah satu alasannya karena dia menemukan banyak pernyataan dalam Al-Quran yang sudah terbukti oleh sains modern. Tapi masalahnya, narasi ini makin lama makin jadi bumerang, kayak senjata makan tuan gitu. Kenapa? Karena kita hidup di era yang semakin canggih, di mana segala informasi yang kita terima itu bisa dengan mudah diverifikasi di internet oleh siapapun. Dan saat ini bisa dilihat bahwa mulai banyak orang yang menyadari praktek cocokologi antara sains dengan Al-Quran. Dan mungkin sebagian orang yang dulu masuk Islam gara-gara narasi cocokologi ini, mungkin sekarang malah ragu, bahkan mungkin keluar lagi dari Islam, karena mereka menemukan bantahan terhadap klaim cocokologi ini. Jadi ya kita lihat saja ya, apakah Ustaz Donditan yang mulanya masuk Islam karena narasi sains dalam Quran,
apakah beliau bakal jadi murtad ketika mengetahui bahwa semua klaim sains dalam Al-Quran ternyata hanya cocokologi belaka? Karena memang klaim cocokologi Al-Quran dengan sains ini sangat rapuh. Mungkin di video berikutnya saya akan bahas salah satu pakar cocokologi Islam yang sangat terkenal dulu dalam menghubungkan sains dengan Al-Quran. Tapi sekarang beliau sudah bertaubat dan tidak mau melakukan praktek cocokologi ini karena ya dia sadar bahwa argumen cocokologi ini sangat tidak kuat digunakan untuk membela Islam. Tapi intinya gini, narasi mujizat ilmiah dalam Al-Quran itu kelihatan menarik untuk dakwah yang instan. Tapi di sisi lain, ya itu justru jadi bom waktu. Karena begitu sains berubah atau misalnya ada bantahan terhadap klaim cocokologi mereka, maka orang-orang itu bakal bingung apakah mereka mau percaya Al-Quran atau percaya sains. Nah, bagi saya, Al-Quran itu sebenarnya diturunkan bukan sebagai buku biologi, fisika, ataupun kosmologi. Al-Quran bagi saya itu merupakan petunjuk hidup, bukan ensiklopedia sains. Makanya menurut saya, cara yang lebih sehat adalah ya sudah, biarkan Quran berbicara dengan sendiri. Bagi saya, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa ayat tentang alam semesta di dalam Al-Quran sepertinya bukan untuk membuat prediksi ilmiah, tapi untuk membuat kita berpikir mengenai betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Nah, bagi saya mungkin itu tujuannya, yakni membuat hati kita bisa terhubung dengan Sang Pencipta, bukan jadi bahan lomba cocokologi dengan teori sains modern. Jadi, alih-alih bikin agama kelihatan menarik, justru narasi cocokologi ini jadi beban intelektual untuk umat Islam itu sendiri. Makanya saya sangat penasaran ya dengan klaim dari Ustaz Dondi yang katanya kurang lebih ada 1000 ayat yang membahas tentang sains dan 80%-nya sudah terkonfirmasi sementara 20% lainnya itu belum. Nah, kira-kira 80% itu ayat apa saja gitu? Apakah itu benar-benar sesuai sains atau sebenarnya hanya cocokologi belaka? Dan apakah fenomena sains yang beliau sebutkan itu hanya satu-satunya ada dalam Al-Quran atau jangan-jangan sudah dibahas oleh peradaban lain jauh sebelum Islam muncul? Nah, saya sudah sempat DM beliau di Instagram untuk diskusi online, mengingat tempat kami berjauhan dan untuk menjaga keselamatan saya juga ya. Tapi ternyata beliau itu lebih nyaman kalau diskusinya in person. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya diskusi in person antara saya dan beliau ini bisa terlaksana. Ya meskipun beberapa video beliau sudah saya reaksi ya, tapi mungkin ya diskusi secara langsung itu bakal lebih jelas dan lebih nyaman bagi beliau. Nah, sebagai umat Islam, seharusnya kita itu melihat kekuatan Al-Quran bukan terletak pada narasi Quran sudah dibuktikan oleh sains modern. Itu klaim yang bagi saya sangat-sangat lemah dan rapuh. Karena sains bisa berubah jika terdapat bukti baru yang bertentangan dengan teori yang lama. Lalu apakah itu berarti tidak ada yang unik dan istimewa dalam Al-Quran? Ya, tidak juga. Menurut pandangan saya yang masih awam ini, Quran harusnya masih tetap punya keindahan dan kekuatan yang bisa menggerakkan emosi orang. Justru seharusnya umat Islam melihat Quran dengan cara bagaimana Quran mengajak manusia untuk berpikir dan merenung lintas zaman. Jadi keunikan Al-Quran itu terletak pada bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa menyentuh hati orang di berbagai zaman dengan cara yang sesuai dengan zamannya masing-masing. Itulah yang mungkin membuat Quran selalu relevan, bukan karena cocokologi dengan teori ilmiah yang bisa berubah kapan saja. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.